Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, dan hidup perempuan yang bersuara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Triadi Darmawan dengan NIM 2511111121. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, Program Studi Kedokteran Gigi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem anatomi genitalia wanita. Nah, jadi pada genitalia wanita itu yang pertama terdapat genitalia eksterna. Nah, kita mulai. Jadi genitalia eksterna ini adalah gerbang pelindung. Bagian ini berfungsi sebagai pelindung struktur internal dan merupakan area sensitif yang memiliki banyak syaraf. Kita mulai dari mons pubis. Mons pubis adalah lapisan lemak dan jaringan ikat yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis, seringkali tertutup oleh rambut pubis setelah terjadinya pubertas. Lalu ada labia mayora. Labia mayora adalah dua lipatan kulit besar dan tebal yang membungkus dan melindungi struktur genitalia internal yang mengandung lemak serta kelenjar keringat dan minyak. Lalu ada labia minora. Labia minora adalah dua lipatan kulit halus, tipis, tanpa rambut yang terletak di antara labia mayora. Labia minora kaya akan pembuluh darah dan ujung saraf yang memberi sensitivitas tinggi. Lalu ada klitoris. Klitoris adalah struktur erektil sensitif, homolog dengan penis pria, atau kalau pada pria itu adalah penis, mengandung corpora cavernosa yang merupakan pusat sensasi seksual utama pada wanita. Lalu ada vestibulum. Vestibulum adalah area berbentuk lonjong di antara labia minora sebagai tempat bermuara uretra atau saluran kencing dan vagina, yang juga dilengkapi dengan kelenjar Bartholin dan skene yang sangat penting untuk pelumasan. Lanjut ada genitalia interna atau jantung reproduksi. Nah, yang pertama ada vagina. Vagina adalah kanal otot elastis sepanjang 7 sampai 10 cm. Berfungsi sebagai jalur keluarnya darah saat menstruasi, tempat kopulasi, dan juga saluran lahir bayi. Dindingnya dilapisi epitel yang kaya akan glikogen. Lalu ada serviks. Nah, serviks ini adalah bagian bawah uterus yang menonjol ke dalam vagina. Terdiri dari dua pars, yaitu pars vaginalis dan supravaginal yang terletak di atas vagina, menghasilkan mukus serviks yang viskositasnya bervariasi sesuai fase siklus menstruasi dan berperan dalam seleksi sperma. Lalu kita masuk ke dalam uterus atau rahim. Nah, jadi uterus atau rahim adalah pusat kehidupan. Organ berongga, berotot, berbentuk buah pir terbalik. Nah, jadi bentuk dari uterus ini seperti buah pir yang terbalik. Nah, ini adalah tempat bagi implantasi embrio dan perkembangan janin dengan panjang sekitar 7 sampai 8 cm. Uterus memiliki 4 bagian utama, yaitu fundus,
bagian paling atas dan membulat dari uterus yang bermuara di atas tuba falopi. Nah, lalu ada korpus. Korpus adalah bagian utama melebar tempat janin tumbuh. Lalu ada ismus, area sempit di antara korpus dan serviks. Lalu ada serviks. Serviks adalah bagian bawah yang berbentuk silindris atau silinder berongga yang mengarah ke vagina. Uterus memiliki 3 lapisan penting, yaitu endometrium, lapisan terdalam, terdiri dari stratum fungsional yang biasanya ini akan ikut luruh ketika terjadi menstruasi, dan stratum basal yang meregenerasi atau menggantikan lapisan fungsional tadi. Lalu ada myometrium, lapisan otot polos tebal bertanggung jawab untuk persalinan dan menstruasi. Lalu ada perimetrium, lapisan terluar berupa serosa tipis yang merupakan bagian dalam peritoneum. Lalu kita masuk ke tuba falopi atau tempat awal kehidupan. Nah, tuba falopi atau oviduk, saluran muskuler sepanjang 10-12 cm yang menghubungkan ovarium ke uterus. Terdiri dari 4 organ, yaitu fimbriae, struktur seperti jari-jari di ujung infundibulum yang menangkap ovum. Lalu ada infundibulum itu sendiri yang berbentuk corong yang berada dekat ovarium. Lalu ada ampula, bagian terluas dan terpanjang sebagai tempat fertilisasi paling sering terjadi. Lalu ada ismus, bagian sempit yang menempel pada uterus. Lalu kita lanjut ke bagian kedua, yaitu ovarium. Ovarium adalah 2 organ berbentuk almond, terletak di fossa ovarica pada dinding punggung lateral atau mengarah keluar, yang berfungsi sebagai tempat pematangan folikukel yang mengandung ovum dan juga produksi hormon seks wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Lalu fungsi kedua adalah perkembangan folikel. Folikel ini adalah berkembang dari primordial, primer, sekunder, tersier, dan gravian, sehingga terjadi ovulasi atau pelepasan ovum. Lalu ada sistem pendukung, yaitu ligamen dan suplai darah. Ligamen adalah jaringan ikat pada wanita yang memberi dukungan struktural untuk menjaga organ reproduksi wanita tetap pada posisinya dalam panggul. Nah, seperti ini bentuknya. Ligamen terbagi dari 4, yaitu ligamentum latum uteri, yaitu lipatan periosteum ganda yang menutupi uterus, tuba falopi, ovarium, dan memberikan dukungan utama sebagai penyangga. Lalu ada ligamentum ovari proprium yang menghubungkan ovarium ke uterus di bawah tuba falopi. Lalu ada ligamentum suspensorium ovari mengandung pembuluh darah ovarium, yaitu arteri dan vena ovarica, serta saraf yang menghubungkan ovarium ke dinding panggul lateral. Lalu ada ligamentum rotundum berjalan dari uterus melalui kanalis inguinalis dan berakhir di labia mayora yang menjaga posisi uterus tetap anteversi. Nah, kita lanjut ke suplai darah. Sistem reproduksi wanita menerima suplai darah yang kaya akan untuk mendukung fungsi kompleksnya. Terdiri dari arteri uterina, yaitu cabang utama dari arteri iliaca interna, memberikan suplai darah ke uterus dan bagian atas vagina. Penting untuk dicatat, arteri ini memiliki hubungan anatomis krusial pada ureter.
yang dikenal sebagai ureter di bawah uterine artery. Lalu ada hubungan ureter itu sendiri. Arteri uterina memiliki hubungan anatomis penting. Nah, yang krusial dalam prosedur bedah panggul untuk menghindari cedera ureter. Lalu ada arteri ovarika, yaitu cabang langsung dari aorta abdominalis yang memasok darah ke dalam ovarium dan sebagian tuba falopi. Lalu ada aspek klinis dan relevansi medis, yaitu ada endometriosis, yaitu kondisi di mana jaringan endometrium tumbuh di luar uterus yang menyebabkan masalah pada kesuburan. Lalu ada kista ovarium, yaitu tumbuhnya kantong yang berisi cairan yang terbentuk di dalam atau di permukaan ovarium. Umumnya jinak, namun tetap bisa menyebabkan nyeri. Lalu ada prolaps uteri, yaitu otot dan ligamen panggul yang melemah sehingga menyebabkan uterus turun ke dalam atau bahkan keluar dari vagina itu sendiri. Lalu ada kehamilan ektopik, kehamilan di luar uterus. Paling sering terjadi ampula tuba falopi yang merupakan kondisi darurat medis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Salah khilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.